Cerita pembuka malam ini dari gue enak, Moy. Ya. Ini cerita dari Ika. Nama si pengirim ini langsung gue samarin karena dia nggak mau disebutin nama aslinya. Ini tentang salah satu kejadian pesugihan yang kebetulan pelakunya ini adalah sepupunya si Ika. Oh. Dan sepupunya ini kita sebut aja namanya Wahyu dan Ayu ya. Oke. Sepasang suami istri dan mereka ini punya anak perempuan. Ayu dan Wahyu ini sebenarnya bisa dibilang orang berada. Mereka punya rumah, mobil, ruko, bahkan punya toko kosmetik sendiri. Tapi ternyata di balik kekayaan yang mereka punya ini, ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Usut punya usut, ternyata mereka ini bisa sesukses sekarang dan punya harta yang cukup banyak itu dari hasil pesugihan, Nat, Moy. Wow. Jadi mereka itu punya dua jenis pesugihan. Yang pertama pesugihan kandang bubrah, yang maksa mereka tiap tahun itu pasti renovasi rumah, padahal area rumah itu masih bagus, Yang masih layak jadinya pakai. berantakan mulu gitu ya? Iya benar, udah pernah gue bawain tuh cerita tentang pesugihan kayak gitu kan. Iya. Dan yang kedua, mereka pakai pesugihan yang dimana mereka tuh harus menumbalkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Korbannya itu bakal dibuat sakit aneh sampai akhirnya meninggal dunia. Dan kebanyakan dari mereka ini sebenarnya nggak pernah punya penyakit sekalipun. Dan kebetulan korban selanjutnya yang mereka incar di sini adalah keluarga Ika, yaitu ibunya Ika dan Ika sendiri. Oke. Jadi Ayu dan Wahyu itu mau jadiin sepupu dan tantenya sendiri itu sebagai tumbal. Gila ya. Ini kejadiannya di tahun 2015. Jadi awal-awal kejadian si ibunya Ika ini ngeh kalau keluarganya tuh mau dijadiin korban tumbal pesugihan akibat ada satu insiden di mana rumah dia tuh diteror berkali-kali. Teror pertama, ceritanya si ibunya ini baru pulang kerja di waktu maghrib. Awalnya normal, sampai tiba-tiba aura di depan rumahnya itu jadi dingin gitu aja. Dan pas ibunya masuk ke rumah dan mau nutup pintu, di situ dia ngelihat kalau di depan rumah, pojok sebelah kiri, itu ada sosok perempuan rambutnya panjang, postur tubuhnya tinggi, tapi nggak normal. Oke. Mukanya hancur dan banyak belatungnya, Nat, Moy. Terus lidahnya tuh beneran panjang sampai nyentuh perut gitu. Sosok ini cuma ngeliatin ibunya Ika aja, kayak mau mangsa gitu. Ih. Dan ngeliat kejadian itu, ibunya Ika tuh ya notabene-nya punya sense gitu ya, buat berkomunikasi dengan mata batin, akhirnya nyari tahu siapa yang ngirim sosok itu. Dan setelah beberapa saat diam, sosok itu akhirnya menjawab sambil cekikikan, bilang, "Keponakanmu," kata gitu. Ibunya Ika awalnya kaget banget, dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari masuk ke rumah, terus nyiapin garam krosok, daun kelor, dan kunyit parut. Semuanya dicampur, terus langsung disiramin ke semua arah sekitaran rumah, bahkan di tempat si sosok hantu tadi sambil baca doa. Setelah penyiramannya selesai, untungnya sosok ini hilang, dan kehidupan akhirnya berjalan normal lagi. Nah ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada satu malam, di jam 1 malam gitu ya, pas semua orang tuh udah pada tidur, tiba-tiba Ika denger di kamar ibunya ada suara jeritan lirih kayak orang lagi kena cekek. Ika penasaran dan langsung samperin lah kamar ibunya. Pas dibuka pintunya, Ika kaget banget, Nat, Moy. Ibunya ini udah kebaring di atas tempat tidur gitu ya. Tapi posisinya lehernya tuh kayak dicekek gitu. Padahal nggak ada sama sekali yang nyekek dia. Sambil terus ngerintih kayak orang mau mati gitu, Ika langsung ambil air minum, bacain doa sebisanya gitu ya. Terus langsung dikasih ke ibunya. Alhamdulillahnya beberapa saat kemudian ibunya balik normal. Katanya teror kiriman ini tuh udah makin ganas karena sampai-sampai bisa nyekek leher ibunya gitu kan. Iya. Dan katanya kali ini yang datang nyekek itu bukan kuntilanak yang dilihat sebelumnya, Natmoy. Sosoknya itu beda. Ini tuh ternyata genderuwo. Badannya gede, hitam, matanya merah. Lu bayangin setannya berarti. Nah, lu bayangin tuh, lu dicekek sama genderuwo segede itu di atas badan lu gitu. Iya. Nah, alasan kenapa keluarga Ika yang jadi target ternyata karena Ayu dan Wahyu itu tahu kalau ibunya Ika itu tuh paranormal. Jadi mereka tuh berusaha buat nyingkirin terlebih dahulu biar nggak ada yang ngegagalin upaya pesugihannya mereka. Dan karena Ayu dan Wahyu itu penasaran, apa iya ibunya Ika tuh paranormal yang konon katanya sakti. Akhirnya mereka sampai ngundang Ika sekeluarga buat ikut makan bareng di rumahnya mereka. Jadi Ayu dan Wahyu ngundang Ika sekeluarga beserta ibunya yang ya dikira sakti banget itu datang ke rumah mereka. Oke. Dan pas sampai di rumahnya si Ayu dan Wahyu ini,
Ika sekeluarga tuh kaget banget. Karena ternyata si Ayu dan Wahyu itu juga ngundang beberapa orang pinter untuk ngetes ibunya Ika. Anjir. Singkat cerita nih, pas mau mulai makan, semua orang yang ada di situ tuh ikut ngumpul buat doa bersama, termasuk si orang-orang pinter yang diundang. Waktu doa ini lagi berlangsung, si ibunya Ika tuh ngelirik ke salah satu orang pinter dengan tatapan tajam. Tatapan yang bukan kayak dari mata ibunya gitu loh. Nah, si orang pinter ini ngeh. Terus lu tau gak, Nat, Moy? Tiba-tiba badan si orang pinter ini kepanasan gara-gara ditatap tajam sama ibunya Ika itu. Mukanya jadi merah. Dan ternyata katanya sosok kodam yang ada di tubuh orang pinter ini tuh bereaksi atau kepancing, bahkan kayak orang mau kesurupan gitu. Padahal ibunya Ika beneran cuman ngelirik tajam doang, nggak ngapa-ngapain. Logikanya orang kalau misalkan lagi berdoa itu tangannya mengadah ke atas kan. Iya. Nah tapi ini enggak. Orang pinter ini justru posisinya tuh duduk, tapi kayak lagi kesurupan. Bahkan sekujur tubuhnya tuh merah padam kayak orang kebakar gitu loh. Dan suaranya kayak macan mau nerkam, ngegerem gitu. Wow. Kayak kesurupan gitu. Orang pinter yang lain tuh jadi pada kaget juga. Beberapa orang pinter yang tadinya ada di depan ibunya Ika tiba-tiba pindah menjauh setelah insiden itu. Dan ternyata kenapa mereka pindah tempat, karena mereka takut kejadian serupa tuh nimpa mereka. Dan kejadiannya gak nyampe situ, Nat, Moy. Bahkan setelah insiden itu, beberapa minggu kemudian, ternyata Ayu dan Wahyu ini ngebawa foto ibunya Ika ke dukun buat dihancurin lah istilahnya. Tapi katanya selalu gagal dari dukun satu ke dukun lainnya. Nggak tahu kok bisa gagal gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi sedikit demi sedikit si Ika ini dapat info kalau intinya si ibunya ini emang akan sulit buat diserang karena sosok yang ngejagain ibunya ini nggak kalah kuat. Ada yang bilang sosok pelindungnya si ibunya Ika ini adalah Nyi Roro Kidul bahkan. Dan yang lebih ngeri lagi, bisa jadi semua teror itu tuh malah jadi bumerang balik ke yang ngirim. Saking kuatnya yang ngelindungin. Dan benar aja setelah hal itu, alhamdulillah teror tuh nggak ada lagi. Tapi ini semua malah pergi ke rumah mertuanya Ayu, alias si ibunya Wahyu. Mertuanya tuh nggak punya sakit apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi keesokan harinya tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Katanya setelah seminggu mertuanya itu meninggal, tiba-tiba bayangan arwah mertuanya ini datang di mimpi ibunya Ika dan bilang pakai bahasa Sunda sambil nangis, yang kalau diartiin kayak gini. Ya Allah, Cek, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak punya salah, nggak punya dosa ke menantu saya. Kok bisa-bisanya saya dijadiin tumbal? Ya Allah, tega banget. Dan gak lama dari itu, salah satu saudaranya pun ikut nyusul meninggal dengan kejadian yang hampir serupa. Kali ini meninggal pas ngebenerin kabel listrik yang koslet. Tiba-tiba ditarik kenceng karena kaget ngeliat ada kuntilanak duduk di sebelahnya. Teror pesugihan ini merembet sampai ke tetangga, bahkan guru ngaji pun jadi korban. Mereka meninggal secara tiba-tiba tanpa penyakit bawaan, tapi langsung kena komplikasi. Dan itu nyerang cepet banget. Dan semalam sebelum meninggal, mereka tuh ngeliat sosok genderuwo yang sama. Dan yang paling gongnya lagi nih ya, kejadian baru juga di tahun ini, Nat, Moy. Adek dari ibunya Ayu, sebut aja namanya Pak Ari, berarti omnya si Ayu gitu ya. Itu tiba-tiba komplikasi. Paru-parunya bocor, sesek nafas, bahkan lumpuh. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Cier. Padahal sehari sebelum sakit, posisinya tuh masih sehat, bahkan masih ketawa-ketawa ngobrol aja kerjaannya. Anjir. Dalam waktu yang tergolong cepat itu, Pak Ari langsung koma di rumah sakit dan nyawanya gak ketolong. Seminggu kemudian, di rumah ibunya Ayu itu ngadain yasinan. Nah, jarak rumahnya itu berdekatan sama rumahnya Ayu. Dan tahu nggak, pas ibunya Ika ini datang buat yasinan, ibunya Ika ini ngelihat ada sosok arwah Pak Ari lagi diseret sama dua sosok gede. Posisi arwahnya tuh ketakutan teriak-teriak. Si arwahnya Pak Ari ini. Ibunya Ika ngelihat arwahnya Pak Ari itu tuh digantung di depan rumahnya Ayu. Dan ternyata di situ udah ada banyak sosok arwah yang digantung dan jadi korban pesugihan mereka juga. Ada sosok arwah mertuanya, adik suaminya, bahkan guru ngajinya itu digantung berjejeran. Gila ya. Makanya si ibunya Ika ini tahu korban-korban itu siapa aja. Mereka teriak-teriak minta tolong dan ngelirik ke arah ibunya Ika. Ternyata rumahnya Ayu dan Wahyu itu udah jadi sarang tumbal, Nat, Moy. Bahkan kalau dilihat rumah yang kelihatan bagus itu, kalau dilihat pakai mata batin itu tuh bukan rumah, tapi tempat sarang pesugihan. Tulang belulang manusia, organ tubuh manusia bergeletak sembarangan dan darahnya tuh ngocor di mana-mana. Dan itu semua cuman ibunya Ika doang yang bisa ngelihat.
Yang lain ngelihatnya ya cuman rumah biasa aja. Rumah gedung gitu ya. Bukan rumah iblis pesugihan. Anjing. Gue nggak pernah ngebenerin sih kalau misalnya ada orang pesugihan ya. Kayak gue denger cerita pesugihan orang lain ditumbalin aja kayak proyek gitu misalnya. Kan kita nggak kenal sama si kuproynya kan. Iya. Ya, Itu gue ngerasa ngilu banget gimana ini keluarga sendiri anjing. bener. Iya bener.